Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka Dwi Agustianingsih dalam acara Bincang Ruang Ekspresi, di mana kita akan membahas seputar ruang ekspresi ataupun proyek-proyek yang ada di ruang ekspresi. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang ada di Serang, Banten, yaitu Mas Muhammad Aris Margono atau biasa dipanggil dengan Mas Aris. Assalamualaikum Mas Aris, gimana kabarnya di sana? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Gimana Mbak Rizka di Palembang kabarnya juga? Alhamdulillah di sini saya juga baik-baik saja dan sehat walafiat. Nah, Mas Aris, ini kan udah kita masa pandemi ini sudah berjalan 3 bulanan dan kita juga selalu stay at home ya. Kira-kira apakah sudah merasakan kebosanan selama di rumah aja, Mas? Ya, mungkin ya terkadang ngerasa bosen sih memang. Terkadang juga kita udah kangen gitu sama suasana kuliah, suasana nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu kan. Terus juga suasana kita magang di ruang ekspresi juga kan. Kangen lah ya, kangen Gitu. kita dengan Ya, aktivitas kita seperti biasanya. Nah, untuk betul. menghilangkan rasa bosan itu apa sih yang dilakukan oleh Mas Aris biar rasa bosan itu hilang, nggak jenuh gitu? Oh ya, kalau untuk menghilangkan itu ya ngelakuin apa yang disuka gitu. Kalau saya kan contohnya saya salah satu hobinya kan main game. Jadi saya kadang kan suka main game gitu kalau lagi ngisi waktu senggang, lagi bosen biar balikin mood aja. Terus juga kita juga apa kayak berolahraga kayak sepedahan gitu kan sekarang lagi hype banget tuh Iya. sepedahan. Biar jaga kondisi juga biar tetap sehat gitu kan di pandemik kayak gini. Itu paling itu aja sih. Terus sama-sama kayak kita kan masih kuliah daring juga. Terus juga masih masih banyak tugas-tugas, terus juga project ini juga gitu kan kita masih terus harus ngelanjutin gitu di situasi pandemik kayak gini dengan cara remote kayak Jadi gitu. walaupun kita di rumah aja, kita harus selalu tetap produktif ya Mas. Ya Itu betul. juga biar kita nggak bosen dan jenuh di rumah aja. Jadi tapi walaupun suka sepedaan ya Mas, tetap jaga keselamatan. Jangan sampai asik sepedaan kita lupa dengan sekitaran kita. Apalagi kan banyak sepedaan yang di jalan raya seperti itu kan takutnya tidak menghiraukan keadaan sekitar, terjadi hal-hal buruk dan juga selalu selalu apa ya, stay stay safe and stay healthy lah ya. Kita Ya menggunakan betul. masker setelah dari keluar sepedaan berolahraga seperti itu, kita udahnya kita pulang mandi dan jangan lupa untuk rajin untuk cuci tangan agar kita tidak Hmm, apa ya, tidak terkena virus corona gitu ya Mas. bener banget mbak, bener banget. Oke. Nah, Sobat RE, Mas Aris ini adalah leader dari project di aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Sesuai dengan nama proyeknya, jadi kali ini kita akan membahas proyek tersebut, yaitu Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Oke, Mas Aris bisa dijelasin apa sih aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah ini? Oke, singkatnya gini ya. Aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah ini adalah sebuah aplikasi yang memvisualisasikan denah ruangan dari Museum Muhammadiyah itu sendiri dengan virtual 3 dimensi yang membuat usernya itu seakan-akan dia ada di dalam museum itu sendiri. Jadi dia menjelajahnya itu seakan-akan dia menjelajah secara nyata gitu. Dan untuk Museum Muhammadiyah ini sendiri itu letaknya masih berada di lingkungan kampus utama UAD Oh, jadi masih gitu. ada di sekitaran lingkungan UAD ya, Mas? Iya betul. Jadi bagi mahasiswa tuh enak banget kalau lagi boring bisalah main ke museum gitu kan. Oh, Nah, bener banget. ya. Untuk ininya Mas, untuk usernya sendiri ini apa ya? Usernya sendiri itu untuk siapa aja sih Mas? Oh, untuk aplikasi ini sih diperuntukannya untuk umum sih ya. Jadi aplikasi ini tuh nggak hanya diperuntukkan untuk organisasi Muhammadiyah aja, tapi di luar itu pun bisa, karena aplikasi ini bisa diakses dimanapun, kapanpun, karena aplikasi ini bakalan tersedia di mobile, jadi nggak harus nggak harus ada di Museum Muhammadiyah baru akses aplikasinya, tapi
di luar situ pun bisa, karena tujuan dari aplikasi ini pun supaya masyarakat umum tuh tahu gimana isi dari Museum Muhammadiyah itu, kayak gitu. Ada apa aja di dalam Museum Muhammadiyah itu, seperti itu. Jadi aplikasi ini diperuntukkan untuk umum, jadi untuk jangan khawatir kalau misalkan ini kan Museum Muhammadiyah dengan nama Muhammadiyah, jadi oh takut nanti aku nggak bisa ke museumnya karena mungkin orang beropini ini kan untuk organisasi Muhammadiyah, atau apalagi ini juga di lingkungannya UAD, hanya mahasiswa UAD saja, tidak. Jadi aplikasi ini bisa dipakai untuk umum dan bisa diakses pada mobile, seperti itu. Nah, untuk di pengerjaannya sendiri ini dikerjakan oleh berapa orang, Mas? Di dalam tim project ini ada berapa orang? Ya, untuk pengerjaan project ini kan dikerjakan oleh satu tim yang terdiri atas 2 anggota ya. Yang pertama itu saya sendiri ya. Yang kedua itu ada rekan saya, Mas Farel. Itu yang ikut membantu dalam mengerjakan project ini. Dan untuk masing-masing tugasnya atau jobnya itu kami nggak ada pembagian tugas khusus yang secara spesifik gitu ya. Paling kita saling bertukar pikiran aja dari awal pun, kayak analisis dan desainnya pun kita saling bertukar pikiran, kita saling buat masing-masing. Ada itu nanti kita temuin titik tengahnya, kita simpulin dari apa yang kita dapat berdua gitu. Jadi saling bertukar pikiran aja. Pada awalnya sih begitu, tapi setelah kesini kan karena ada pandemik ini, jadi kita harus remote juga, kita nggak bisa harus berjauh-jauhan lah, intinya begitu. Jadi paling kita sering komunikasi aja gitu. Jadi kebetulan juga ini kan aplikasi untuk membuat ini kan diperlukan Unity. Nah, aplikasi Unity itu kan hanya terpasang di device saya aja. Jadi saya mengimplementasikannya ke Unity. Jadi nanti kalau udah selesai, nanti saya juga berkomunikasi sama Farel. Jadi kira-kira kurangnya apa gitu. Terus sarannya gimana, seperti itu. Jadi saling bertukar pikiran. Terus karena dia jauh, dia membantu desain dalamnya seperti apa gitu. Dia bantu desain 2 dimensinya untuk di dalam Museum Muhammadiyah ini gitu. Ya, jadi semuanya sama gitu kan, mengerjakannya sama, tidak ada pembagian ya. Nah, Sobat RE, jadi tadi sudah dijelaskan sama Mas Aris apa itu aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Jadi aplikasi ini keren banget, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang menyediakan denah Museum Muhammadiyah dalam bentuk virtual 3 dimensi. Jadi seolah-olah nantinya user dapat menjelajahi ruangan secara nyata. Nah, untuk gambarannya sendiri mungkin kita belum tergambar ya di pikiran kita gimana sih bentuk tampilannya, dan apa sih fitur-fiturnya apa aja, fungsinya apa aja. Jadi kali ini Mas Aris akan mendemokan gambaran dari aplikasi ini. Nah, Mas Aris bisa langsung didemokan mengenai aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Nah ya, ini merupakan tampilan dari menu utama Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Nah, di sini kita ada logo Museum Muhammadiyah itu sendiri, terus di sini ada nama aplikasinya, di bawahnya kita ada menu-menunya. Nah, untuk Virtual Tour Museum Muhammadiyah ini kita ada 2 fitur. Yang pertama itu jelajah ruangan, yang kedua itu cari ruangan. Nah, kita akan masuk ke fitur yang pertama ya, jelajah ruangan. Nah, itu user bisa bebas untuk mengekspor seluruh ruangan yang ada di museum itu. Nah, untuk sebelah kanan ini layar yang sebelah kanan ini kita untuk slide kiri atau kanan, untuk menyengkok ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, yang kiri bawah ini, itu ada joystick atau joy button untuk menggerakkan si playernya gitu, kiri, kanan, depan atau belakang gitu. Untuk yang di sebelah kanan atas ini, kita ini ada yang namanya minimap. Nah, di sini ada minimap. Nah, ini
yang hitam ini itu playernya, dan minimapnya pun bisa di zoom in ataupun di zoom out gitu. Untuk yang di sebelah kiri atas ini itu kita terdapat kompas untuk sebagai penunjuk arah. Jadi kita tahu mana arah selatan, mana arah utara, dan mana arah barat, seperti itu. Terus dua button yang di atas ini itu adalah button untuk yang gambar home ini, itu untuk balik lagi ke menu utama, dan yang sebelahnya itu untuk keluar langsung dari aplikasi. Nah, itu yang ada di dalam jelajah ruangan. Selanjutnya, fitur yang kedua itu fitur cari ruangan. Nah, ini kita udah masuk ke fitur cari ruangan. Ini merupakan tampilan dari cari ruangan. Sebenarnya tampilannya nggak jauh beda dengan yang jelajah ruangan tadi. Cuman bedanya yang jelajah ruangan tadi itu kita bisa mengeksplor secara bebas. Tapi kalau di cari ruangan ini kita tidak bisa, karena cari ruangan ini emang bertujuannya itu untuk mencari suatu ruangan tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa untuk menggerakkan joysticknya, sudah tidak ada, terus kita juga tidak bisa menggerakkan lagi si playernya. Nah, perbedaannya itu ada di sini, ada di button 3 yang ada di bawah minimap ini. Nah, di sini ada pilih titik awal. Pilih titik awal ini kita untuk menentukan dari mana kita memulai pencarian ruangan tersebut. Misalkan di sini ada pintu depan, ini sekarang kita lagi berada di pintu depan, dan pintu belakang itu ada di depan ini nih. Ini pintu belakang. Kalau misalkan kita klik pintu belakang, playernya akan berpindah. Nah, misalkan kita dari pintu depan. Nah, di bawahnya ini baru ada pilih ruangan. Pilih ruangan ini, ruangan tujuannya kita cari. Misalkan kita cari salah satu ruangan, misalkan kita cari koleksi umum. Nanti si player ini yang di minimap ini akan otomatis bergerak mencari ruangan tersebut gitu. Ya, misalkan kita cari koleksi umum, bergerak mencari ruangan. Nah, nah, di sini juga ada penanda ataupun waypoint sebagai petunjuknya gitu, berapa meter lagi menuju ruangan tersebut gitu. Dan untuk fitur cari ruangan ini bersifat continue alias berkelanjutan. Jadi misalkan kita udah nyari koleksi umum nih, terus kita mau cari selanjutnya koleksi khusus. Nah, bisa kita langsung dari koleksi umum ini ke koleksi khusus, tidak harus mengulang lagi dari pintu depan yang tadi gitu. Nah, misalkan kita dari sekarang di koleksi umum, kita mau ke koleksi khusus, nanti player akan bergerak lagi secara otomatis mencari ruangan koleksi khusus. Kayak gini dia belum terdapat waypoint akan muncul setiap 20 meter ataupun lebih sedikitnya gitu. Jadi kurang dari 20 meter baru waypointnya akan muncul. Nah, itu. Nah, kita sudah berada di dalam ruangan koleksi khusus, seperti itu. Nah, ini reset posisi ini kita untuk membalikan posisi ke semula. Kan defaultnya itu kan dia posisinya balik lagi ke seperti yang dibuka awal tadi. Misalkan kita pencet reset posisinya, dia bakalan balik lagi ke pintu depan. Pilih ruangannya akan menjadi kosong lagi gitu. Jadi kita bisa milih ulang gitu istilahnya. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya selebihnya itu sama. Di sebelah kiri ada kompas, di sebelah kanan ada minimap beserta zoom in dan zoom out-nya. Nah, di atas ini untuk kembali ke menu utama dan keluar dari aplikasinya. Nah, kita sekarang balik lagi ke menu utama. Nah, di sini ada tentang aplikasi. Tentang aplikasi itu memuat tentang apa itu aplikasi virtual tour Museum Muhammadiyah. Terus ada juga versinya. Jadi kita bisa tahu sudah versi keberapa gitu. Di sini juga ada kredit untuk tim virtual tour yang dari Ruang Ekspresi gitu. Sudah. Dan yang terakhir itu ada
tombol keluar, ya itu fungsinya untuk keluar dari aplikasi itu sendiri. Itu mungkin itu aja. Udah. Nah, Sobat RE, jadi seperti itulah gambaran dari aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Jadi kita tahu bahwa aplikasi ini memiliki dua fitur, yaitu fitur jelajah ruangan dan cari ruangan. Nah, untuk harapan mengenai aplikasi ini dari Mas Aris dan juga tim, itu apa, Mas? Harapannya sih semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi organisasi Muhammadiyah itu sendiri, juga buat masyarakat umum ya. Jadi masyarakat umum juga banyak yang tahu gitu tentang Muhammadiyah, tentang Museum Muhammadiyah gitu, tentang lingkungan UAD. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang tahu lah tentang Muhammadiyah. Jadi untuk semoga bermanfaat ya. Pastinya akan bermanfaat untuk banyak orang, Mas. Oke, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Dan terima kasih untuk Mas Aris yang telah membagikan informasinya yang sangat bermanfaat ini, sehingga kita tahu bahwa nantinya Museum Muhammadiyah juga akan memiliki aplikasi virtual tour yang sangat keren dan mantap betul seperti ini. Amin. Sobat RE, demikian bincang ruang ekspresi untuk hari ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya, serta jangan lupa untuk follow Instagram kami di @ruangekspresi.uad agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Ruang Ekspresi, ruang untuk mewujudkan ide. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.